Aku masih ingat pada malam itu, tahun 2017. Malam yang dingin dan sunyi. Aku baru saja selesai menghadiri acara keluarga di kota sebelah dan harus pulang ke kampung halamanku. Karena ingin cepat sampai, aku memutuskan mengambil jalan pintas yang melewati desa-desa kecil. Jalannya lebih gelap, tapi bisa memangkas waktu hampir setengah jam dibanding rute utama. Aku mengendarai motor pelan, sekitar 40 km/jam. Lampu motor menerangi jalan aspal sempit yang membelah hamparan sawah dan hutan, kecil di kedua sisi. Sesekali aku melihat rumah-rumah penduduk dengan lampu temaram. Tapi semakin jauh, semakin jarang ada tanda-tanda kehidupan. Di tengah perjalanan, aku menguap lebar. Angin malam terasa menusuk hingga ke tulang. Duh, kenapa tadi nggak nginep aja, ya? Gumamku pelan. Tapi aku tahu jawabannya. Aku sudah terlalu lama di perantauan, dan rasanya aku ingin cepat sampai di rumah, bertemu ibu dan kakek. Kakek selalu bilang, aku harus sering pulang, jangan terlalu sibuk di kota. Jalanan semakin sepi. Aku melirik spion, kosong. Tidak ada kendaraan lain di belakang. Di depan pun sama, hanya ada jalan lurus membentang, tanpa satupun kendaraan melintas. Biasanya, kalau jalan malam, aku masih sering berpapasan dengan truk atau motor lain. Tapi, ini sunyi. Aku menghela napas, mencoba mengusir perasaan tak nyaman. Mungkin udah terlalu malam. Orang-orang pasti sudah tidur. Batinku mencoba menenangkan diri. Aku memutar gas, sedikit mempercepat laju motor. Namun, di kepalaku, ada satu pesan yang terus terngiang. Kalau lewat jalan desa malam-malam, jangan asal ngebut. Ada hal-hal yang tak terlihat yang bisa saja merasa terganggu. Itu pesan kakek. Aku tidak tahu apakah itu sekadar nasihat atau memang ada maksud lain, tapi aku memilih untuk menghormatinya. Aku tetap menjaga kecepatan. Tidak terlalu pelan tapi juga tidak ngebut. Beberapa menit kemudian, aku melewati jembatan kayu kecil yang membentang di atas sungai dangkal. Aku tidak tahu kenapa, tapi begitu roda motor melewati jembatan itu, udara tiba-tiba terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. Aku menelan ludah. Kenapa tiba-tiba begini? Tanyaku dalam hati. Sebelumnya, jalan ini biasa saja. Aku pernah melewatinya siang hari, tidak ada yang aneh. Tapi sekarang, rasanya ada yang berbeda. Angin yang tadinya sepoi-sepoi kini terasa lebih dingin, bahkan menusuk ke kulit meski aku sudah mengenakan jaket tebal. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Suara jangkrik dan kodok yang tadi memenuhi malam mendadak menghilang. Aku memperlambat laju motor. Sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kodok dari sawah, bahkan angin pun seperti berhenti bertiup. Satu-satunya yang terdengar hanyalah deru motor dan detak jantungku yang tiba-tiba terasa lebih cepat. Aku menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin ada hujan di daerah lain jadi hewan-hewan diam, atau ini cuma perasaanku saja. Tapi kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi? Aku menarik napas dalam dan membuangnya perlahan. Jangan panik, gumamku mengingat pesan kakek. Dari dulu, kakek memang sering menceritakan berbagai kisah tentang hal-hal gaib. Katanya, ada banyak makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka tidak akan mengganggu, asalkan kita tidak melakukan hal yang membuat mereka merasa terganggu. Kalau lewat jalan desa malam-malam, jangan asal ngebut. Ada hal-hal yang tak terlihat yang bisa saja merasa terganggu, kata kakek suatu hari. Aku tidak tahu apakah pesan itu hanya sekadar petuah atau ada pengalaman pribadi di baliknya, tapi malam ini aku mulai memahami maksudnya. Aku menguatkan diri dan tetap melaju. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Hanya beberapa kilometer lagi sebelum aku sampai di perkampungan. Namun, ketika melewati tikungan tajam setelah jembatan, sesuatu di kejauhan membuatku hampir menghentikan motor. Di depan, tepat di tengah jalan yang gelap, ada cahaya merah menyala. Awalnya aku berpikir itu lampu kendaraan, tapi semakin dekat aku sadar, itu bukan lampu mobil, bukan juga lampu motor. Cahayanya lebih menyerupai api, menyala, dan berkobar dengan liar,
seperti obor yang melayang di udara. Tapi anehnya, tidak ada batang kayu atau benda lain yang terlihat. Aku merinding. Siapa yang menyalakan api di tengah jalan begini? Pikirku. Aku menurunkan kecepatan motor. Jarakku dengan cahaya itu semakin dekat dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku berdesir. Itu bukan api biasa. Itu kepala manusia. Sebuah kepala melayang di udara, dikelilingi oleh api yang berkobar. Mata kepala itu kosong, tetapi seolah menatap tajam ke arahku. Api yang menyelimutinya tidak seperti api biasa, cahaya merahnya berpendar, menjilat-jilat udara tanpa membakar apapun di sekitarnya. Aku langsung tahu, ini bukan manusia. Itu Banaspati. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin memutar balik motor, ingin kabur sejauh mungkin, tapi di kepalaku suara kakek bergema lagi. Jangan panik atau lari. Banaspati akan mengejar orang yang ketakutan. Aku harus tetap tenang. Tapi bagaimana caranya? Aku sedang berhadapan langsung dengan makhluk yang selama ini hanya kudengar dari cerita kakek. Aku menggenggam stang motor lebih erat. Banaspati itu tidak bergerak, hanya melayang di udara, apinya berkobar semakin besar. Dan tiba-tiba, makhluk itu mulai mendekat. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok itu. Banaspati melayang perlahan, apinya berkobar lebih besar, seakan merasa tertarik oleh keberadaanku. Tubuhku menegang, jari-jariku mencengkeram stang motor lebih erat. Suasana di sekitarku semakin aneh. Udara yang tadi dingin kini terasa lebih panas, seolah ada perapian raksasa yang mendekat. Peluh mulai mengalir di keningku. Bukan hanya karena panas, tapi juga karena ketakutan yang berusaha kutahan. Aku masih ingat jelas pesan kakek, jangan panik atau lari. Tapi rasanya sulit untuk tetap tenang saat sosok tanpa tubuh dengan kobaran. Api menyala-nyala sedang mengarah ke arahku. Aku mencoba berpikir cepat. Haruskah aku tetap diam? Haruskah aku berjalan mundur perlahan? Atau mungkin menunduk dan berpura-pura tidak melihatnya? Banaspati semakin dekat. Kini hanya berjarak sekitar 5 meter dariku. Aku bisa melihat jelas wajahnya. Tanpa ekspresi, matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka, dan api di sekelilingnya menari-nari liar. Jantungku berdetak semakin cepat. Napasku mulai memburu. Aku ingin memalingkan wajah, tapi rasa takut menahanku. Di tempat, lalu angin bertiup kencang membawa aroma hangus yang menusuk hidung. Aku tersentak. Aroma itu seperti bau daging terbakar. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus diam di tempat. Tapi apa? Aku mengingat lagi petuah kakek. Wamiotan, jika kau bertemu dengan Banaspati, segera rebahkan tubuhmu, tempelkan badanmu ke tanah. Makhluk itu tidak bisa menyentuh tanah langsung. Aku menelan ludah. Itu satu-satunya cara. Tapi bisakah aku melakukannya sekarang, saat makhluk itu sudah begitu dekat? Banaspati melayang lebih rendah, seolah-olah mulai memperhatikanku lebih jelas. Suhu di sekitarku meningkat drastis. Aku bisa merasakan panasnya menjilat kulitku, meski aku masih mengenakan jaket tebal. Aku tak punya pilihan lain. Dengan satu tarikan napas dalam, aku segera menjatuhkan tubuhku ke tanah, merebahkan diri sepenuhnya, menempel erat ke aspal dingin. Dan saat itu juga aku mendengar suara mendesis, lalu suara menggelegar. Begitu tubuhku menempel ke tanah, suara mendesis itu semakin keras, seperti suara api yang baru disiram air, bercampur dengan suara gemuruh yang menakutkan. Aku menahan napas, tak berani bergerak sedikit pun. Aku bisa merasakan panas yang luar biasa di atas kepalaku, seperti ada api yang berusaha membakar udara di sekitarku. Lalu, blar. Sebuah ledakan kecil terjadi di atas tubuhku. Aku bisa merasakan gelombang panasnya, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menggigit bibir berusaha keras agar tidak berteriak. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Aku masih tetap diam, menempel erat ke tanah, tak berani mengangkat kepala. Jantungku berdetak begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Banaspati pergi dan tidak lagi memperhatikanku. Tapi kemudian, aku mendengar suara lain. Suara napas berat.
seperti seseorang yang sedang menghela napas panjang, tapi terdengar kasar, hampir seperti suara kayu terbakar. Makhluk itu masih ada di atas sana. Aku menggigil, tapi aku tahu aku tak boleh panik. Jika aku berdiri, jika aku lari, Banaspati akan mengejarku. Perlahan aku mencoba membuka sedikit mataku hanya untuk mengintip ke atas, dan yang kulihat membuat darahku membeku. Banaspati melayang tepat di atasku. Api di sekeliling kepalanya berkobar lebih besar, cahaya merahnya memantul di aspal. Wajahnya masih tanpa ekspresi, hanya mata kosong yang menatap lurus ke depan. Tapi yang membuatku semakin ngeri adalah bagaimana ia tampak berusaha turun lebih rendah, seakan ingin memastikan apakah aku masih ada di sana. Aku menahan napas lagi. Jangan bergerak. Jangan panik. Aku terus mengingat pesan kakek. Aku merasakan panas yang semakin menyengat. Keringat mulai mengalir di pelipisku, tapi aku tetap diam, menggenggam tanah dengan jemariku, berharap makhluk itu segera pergi. Lalu, tiba-tiba, suara aneh lain terdengar dari kejauhan. Suara gonggongan. Anjing. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Anjing-anjing dari desa mulai menyala keras seperti merasakan keberadaan sesuatu yang mengganggu. Dan saat itu juga, Banaspati berhenti bergerak. Makhluk itu melayang diam, lalu dengan cepat mundur beberapa meter, seakan terganggu oleh suara tersebut. Aku berani melirik sedikit. Api yang menyelimuti kepala itu mulai meredup perlahan. Banaspati tampak berputar sekali di udara, sebelum akhirnya, wush! Dalam sekejap, makhluk itu melesat ke langit, menghilang di kegelapan malam. Begitu Banaspati menghilang ke langit, suhu di sekitarku berubah drastis. Panas yang tadi terasa membakar kulit kini tergantikan oleh udara dingin yang menusuk. Seolah-olah semua energi di tempat ini baru saja disedot oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku masih menempel di tanah, tubuhku terasa kaku, napasku memburu tapi aku belum berani bergerak. Di kejauhan, gonggongan anjing masih terdengar, bersahut-sahutan seperti memberi peringatan. Apa Banaspati benar-benar pergi? Pikirku. Aku menunggu beberapa detik lagi memastikan semuanya benar-benar aman. Tapi suasana tetap sunyi. Tidak ada lagi kobaran api, tidak ada lagi suara mendesis atau gemuruh aneh. Hanya suara angin yang kembali bertiup pelan, seperti membawa kehidupan kembali ke jalanan yang sempat terasa mati. Dengan hati-hati aku mulai mengangkat kepalaku. Mataku menyapu sekitar, mencari tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Tidak ada apa-apa. Jalanan sepi hanya diterangi oleh lampu motorku yang masih menyala. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jantungku yang masih berdegup kencang. Lalu dengan tangan gemetar, aku mendorong tubuhku perlahan agar bisa bangun. Saat aku akhirnya duduk di aspal, aku baru menyadari sesuatu. Jaketku basah oleh keringat, tanganku bergetar hebat, dan tubuhku terasa lemas seolah baru saja lari maraton. Aku menoleh ke arah jalanan desa yang masih jauh di depan. Di sanalah rumah-rumah mulai terlihat. Di sanalah aku bisa menemukan orang lain. Aku harus segera pergi dari sini. Tapi sebelum aku bisa berdiri sepenuhnya, sesuatu menarik perhatianku. Di tengah jalan, tepat di tempat di mana Banaspati tadi melayang, ada bekas gosong di aspal. Aku menelan ludah. Bentuknya bulat, hitam, seolah-olah api yang menyelimuti kepala itu benar-benar membakar permukaan jalan. Aroma hangus masih samar-samar tercium di udara. Ini bukan mimpi, ini bukan ilusi. Apa yang baru saja kualami benar-benar nyata. Aku menatap bekas gosong itu tanpa berkedip. Bentuknya begitu jelas, seolah-olah sesuatu benar-benar terbakar di sana beberapa detik yang lalu. Dadaku masih naik turun, mencoba mengatur napas yang belum stabil. Aku mengusap wajah dengan tangan gemetar, mencoba memastikan bahwa aku masih sepenuhnya sadar. Semua ini bukan sekadar halusinasi. Di kejauhan gonggongan anjing masih terdengar, namun mulai mereda. Seakan mereka tahu bahwa ancaman itu sudah pergi, setidaknya untuk sekarang. Aku memaksa diriku berdiri,
meskipun kakiku terasa lemas. Rasanya seperti baru saja selamat dari sesuatu yang seharusnya mustahil untuk dihadapi. Aku melirik ke arah motor yang masih tergeletak di samping jalan. Lampunya masih menyala menerangi aspal di depannya, tapi ada sesuatu yang aneh. Aku mendekat dan menyadari bahwa bannya pecah. Aku menelan ludah. Apakah karena aku terlalu keras mengerem tadi, atau ada pengaruh lain dari Banaspati? Tidak. Ada waktu untuk menganalisis itu sekarang. Aku harus segera pergi dari sini. Tapi sebelum aku bisa mengambil motor, bulu kudukku tiba-tiba berdiri lagi. Sebuah perasaan aneh menyelinap, seperti ada yang mengawasi. Aku menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalanan kosong yang gelap ditemani suara jangkrik dan semilir angin dingin yang terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Namun, entah mengapa, aku merasa belum sepenuhnya aman. Lalu aku teringat pesan kakek lagi. Banaspati, mungkin menghilang, tapi bukan berarti ia benar-benar pergi. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku harus pergi dari sini sekarang juga. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku menyeret motor ke arah desa. Ban pecah membuatnya sulit didorong, tapi aku tidak peduli. Yang terpenting aku harus segera sampai rumah. Jalanan mulai dipenuhi rumah-rumah warga. Lampu-lampu teras menyala, temaram memberi sedikit ketenangan setelah perjalanan mencekam yang baru saja kulalui. Namun setiap bayangan yang bergerak membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku masih dihantui ketakutan bahwa Banaspati mungkin belum benar-benar pergi. Akhirnya, rumahku mulai terlihat. Aku mempercepat langkah, meninggalkan motor di depan pagar. Dengan napas tersengal, aku langsung mengetuk pintu beberapa kali. Tak sabar ingin segera masuk. Tok, tok, tok. Tak sampai 5 detik, suara langkah tergesa terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan sosok ayah serta ibuku muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah. "Kamu kenapa? Kok pucat begitu?" tanya ibu panik. Aku tak bisa menjawab. Tenggorokanku terasa kering, dan tubuhku masih bergetar. Tanpa banyak bicara, ayah menarikku masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu. Aku langsung duduk di lantai ruang tamu, berusaha menenangkan diri. Ibu berlari ke dapur dan kembali dengan segelas air. "Minum dulu, Nak," katanya sambil menyodorkannya padaku. Tanganku masih sedikit gemetar saat mengambil gelas itu. Aku meneguknya perlahan, membiarkan air dingin mengalir di tenggorokanku. Ayah duduk di depanku menatap dengan sorot mata serius. "Kamu ketemu sesuatu di jalan?" tanyanya pelan, tapi penuh kewaspadaan. Aku menelan ludah, lalu mengangguk. Ibu menutup mulutnya, wajahnya semakin cemas. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya mulai menceritakan semuanya. Tentang api yang tiba-tiba muncul di jalan, tentang bagaimana Banaspati melayang mendekatiku, tentang rasa panas yang luar biasa, dan bagaimana aku hanya bisa selamat karena mengikuti pesan kakek. Saat aku selesai bercerita, ruangan menjadi sunyi. Ayah dan ibu saling bertatapan. Ada sesuatu dalam ekspresi mereka yang membuatku semakin tidak tenang. Seakan mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka katakan. Akhirnya, ayah menghela napas panjang. "Sepertinya ini bukan kebetulan," katanya dengan suara berat. Aku mengernyit. "Maksud ayah?" Ibu menggenggam tanganku erat. "Kamu harus tahu sesuatu, Nak," katanya pelan. "Banaspati bukan hanya sekadar hantu yang berkeliaran. Kadang dia muncul karena ada sesuatu yang lebih besar terjadi." Aku merinding. Sesuatu yang lebih besar? Aku menatap wajah ayah dan ibu bergantian. Mereka terlihat ragu, seperti ada sesuatu yang sudah lama mereka sembunyikan dariku. "Ayah, maksudnya apa?" tanyaku pelan, tapi hatiku sudah dipenuhi ketakutan. Ayah terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. "Kakekmu, dia pernah bertemu Banaspati sebelum ini," katanya akhirnya. Aku membelalakan mata. "Apa?" Ibu mengangguk. "Dan bukan cuma sekali, Nak," lanjutnya.
Dulu, saat kakek masih muda, dia pernah mengalami kejadian seperti yang baru saja kamu alami. Darahku terasa membeku. Ini bukan pertama kalinya. Aku menggigit bibir, mencoba memahami apa yang baru saja ku dengar. Kakekku selalu memberi peringatan tentang Banaspati, tapi aku tidak pernah menyangka kalau dia sendiri pernah menghadapinya. Ayah melanjutkan dengan suara pelan. Kakek bilang, Banaspati tidak muncul sembarangan. Makhluk itu sering mendekati orang-orang tertentu, mereka yang punya sesuatu dalam dirinya. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, sesuatu apa? Ayah menatapku dalam. Orang-orang yang pernah bertemu Banaspati biasanya memiliki hubungan dengan dunia gaib, entah karena keturunan, atau ada sesuatu yang diwariskan pada mereka. Aku merasakan hawa dingin merayapi tubuhku. Kamu ingin bilang kalau aku... Ibu langsung menggenggam tanganku erat. Nak, dengarkan kami baik-baik. Bisa jadi ini cuma kebetulan. Bisa jadi tidak ada hubungannya dengan kakek. Tapi kalau memang ada, potong ayah, maka ini bukan yang terakhir kali kamu melihatnya. Aku tercekat. Kata-kata ayah terasa seperti tamparan keras. Bukan yang terakhir kali. Jadi, apakah Banaspati akan muncul lagi? Aku mencoba menyangkal dalam hati, tapi bayangan kobaran api tadi masih melekat jelas di pikiranku. Wajah tanpa ekspresi itu, suara napas berat yang menyeramkan, panas yang menyengat. Aku menggigit bibir. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Ayah memandangku serius. Kita harus bicara dengan kakek. Dia satu-satunya yang tahu lebih banyak tentang ini. Aku menelan ludah. Besok pagi, aku harus menemui kakek. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dengan tenang. Tidak ada lagi suara aneh di tengah malam. Tidak ada hawa panas yang tiba-tiba muncul. Dan tidak ada jejak api yang mengintai dalam gelap. Aku mulai merasa lega, seolah-olah kejadian malam itu hanyalah mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Namun, rasa penasaranku tetap ada. Aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang Banaspati, tentang keluargaku, dan tentang kenapa aku bisa mengalaminya. Beberapa hari kemudian, aku dan ayah kembali mengunjungi kakek. Kali ini, suasana jauh lebih santai. Kami duduk di ruang tamu, ditemani teh hangat dan pisang goreng buatan nenek. Setelah beberapa saat, aku akhirnya bertanya, Kek, sebenarnya ayah dan kakek pernah mengalami kejadian seperti ini juga, kan? Ayah dan kakek saling pandang, lalu kakek tertawa kecil. Tentu saja, nak. Kau pikir kenapa aku selalu mengingatkanmu tentang Banaspati? Aku menajamkan telinga. Ayah menghela napas dan mulai bercerita. Dulu, waktu ayah masih seusiamu, ayah pernah pulang malam dari rumah teman. Saat melewati kebun belakang desa, tiba-tiba muncul bola api di kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Aku menahan napas. Waktu itu ayah panik, hampir saja berlari. Tapi tiba-tiba ayah teringat pesan kakek. Pesan yang sama seperti yang kau ingat malam itu. Jadi ayah langsung rebahan di tanah dan menahan napas. Dan benar saja, tambah kakek. Banaspati hanya melayang di atasnya beberapa saat lalu pergi begitu saja. Aku merasakan bulu kuduku berdiri lagi. Jadi ini memang sudah terjadi di keluarga kami. Bukan hanya padaku. Kakek menghirup tehnya perlahan, lalu menatapku dengan senyum tipis. Tapi kau tahu, nak. Setelah kejadian itu, Banaspati tak pernah muncul lagi dalam hidup ayahmu. Aku yakin hal yang sama akan terjadi padamu. Aku terdiam, memproses kata-kata itu. Kau sudah menghadapinya, lanjut ayah. Dan kau tidak kalah, itu yang terpenting. Aku mengangguk pelan. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi bayangan api yang mengintai dalam gelap. Aku tahu, semuanya sudah berakhir.